أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rumahku adalah surgaku. Itulah ungkapan yang sering kita dengar, yang menggambarkan keinginan setiap insan akan kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan anggota keluarganya. Karena cinta kepada istri dan anak-anak merupakan fitrah yang Allah tetapkan pada jiwa setiap manusia. Bersamaan dengan itu, nikmat keberadaan istri dan anak ini sekaligus juga merupakan ujian yang bisa menjerumuskan seorang hamba dalam kebinasaan. Allah mengingatkan hal ini dalam firman-Nya yang berbunyi, hati-hatilah kamu terhadap mereka. Al-Quran Surat At-Taghabun ayat 14. Makna menjadi musuh bagimu adalah melalaikan kamu dari melakukan hal solih dan bisa menyerumuskanmu ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kita dapati kebanyakan orang salah menempatkan arti cinta dan kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya dengan menuruti semua keinginan mereka, meskipun dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, yang pada giliran justru akan mencelakakan dan merusak kebahagiaan hidup mereka. Sewaktu menafsirkan ayat di atas, Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, karena jiwa manusia memiliki fitrah untuk cinta kepada istri dan anak-anak, maka dalam hal ini Allah Ta'ala memperingatkan hamba-hambanya agar jangan sampai kecintaan ini menjadikan mereka menuruti semua keinginan istri dan anak-anak mereka dalam hal-hal yang dilarang dalam syariat. Allah memotivasi hamba-hambanya untuk selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan mendahulukan keridhoannya. Oleh karena itulah, seorang suami dan bapak yang benar-benar menginginkan kebaikan dalam keluarganya hendaknya menyadari kedudukannya sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sehingga dia tidak membiarkan terjadinya penyimpangan syariat dalam keluarganya. Karena semua itu akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpin. Seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatan mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Ancaman keras bagi orang yang membiarkan perbuatan maksiat dalam keluarganya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang pada hari kiamat nanti, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang menyurkai laki-laki, dan ad-dayus. Hadis riwayat An-Nasa'i, hadis riwayat Ahmad, dan lain-lain. Disahihkan oleh Al-Dhahabi dalam Kitabul Kabair dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilatul Hadis Shahihah. Makna ad-dayus adalah seorang suami atau bapak yang membiarkan terjadinya perbuatan buruk dalam keluarganya. Makna ini disebutkan dalam riwayat lain dari hadis di atas dalam Musnad Imam Ahmad. Akan tetapi sanadnya lemah karena adanya seorang perawi yang majhul atau tidak terkenal. Lawannya adalah al-ghayur, yaitu orang yang memiliki kecemburuan besar terhadap keluarganya, sehingga dia tidak membiarkan mereka berbuat maksiat. Ancaman keras dalam hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan ini termasuk dosa besar yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala, karena termasuk ciri-ciri dosa besar
adalah jika perbuatan tersebut diancam akan mendapatkan balasan di akhirat nanti, baik berupa siksaan, kemurkaan Allah, ataupun ancaman keras lainnya. Oleh karena itulah, Imam Az-Zahabi mencantumkan perbuatan ini dalam kitab beliau Al-Kabair. Dan beliau berkata, setelah membawakan hadis di atas, dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa 3 perbuatan tersebut termasuk dosa-dosa besar. Dampak negatif perbuatan ini, ancaman keras terhadap perbuatan ini yang disebutkan dalam hadis di atas adalah sangat wajar jika kita mengamati dampak buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan ini. Karena perbuatan ini di samping akan berakibat merusak agama seseorang, juga akan merusak agama dan akhlak anggota keluarganya. Adapun kerusakan bagi agama seseorang, karena perbuatan ini akan menghilangkan atau minimal melemahkan sifat ghirah atau kecemburuan karena kebaikan dalam agama, yang merupakan pendorong kebaikan dalam diri seorang hamba. Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan dampak buruk perbuatan maksiat, diantaranya perbuatan ad-dayus yang membiarkan perbuatan buruk dalam keluarga yang timbul karena lemah atau hilangnya sifat ghirah dalam hati pelakunya. Beliau berkata, oleh karena itulah ad-dayus adalah makhluk Allah yang paling buruk dan diharamkan baginya masuk surga. Demikian juga orang yang membolehkan dan menganggap baik perbuatan zalim dan melampaui batas bagi orang lain. Maka perhatikanlah akibat yang ditimbulkan karena lemahnya sifat ghirah dalam diri seseorang. Ini semua menunjukkan bahwa asal pokok agama seseorang adalah sifat ghirah. Barang siapa yang tidak memiliki sifat ghirah, maka berarti dia tidak memiliki agama atau iman. Karena sifat inilah yang akan menghidupkan hati manusia yang kemudian menghidupkan kebaikan pada anggota badannya, sehingga anggota badannya akan menolak semua perbuatan buruk dan keji dari diri orang tersebut. Sebaliknya, hilangnya sifat ghirah akan mematikan hati manusia, yang kemudian akan mematikan kebaikan pada anggota badannya, sehingga sama sekali tidak ada penolakan keburukan pada dirinya. Kitab Ad-Dawa. Adapun keburukan terhadap agama istri dan anak-anaknya dengan membiarkan atau menuruti keinginan mereka dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat, ini berarti menjerumuskan mereka ke dalam jurang kehancuran. Seorang istri bagaimanapun baik sifat asalnya, tetap saja dia adalah seorang perempuan yang lemah dan asalnya susah untuk diluruskan. Karena diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ditambah lagi dengan kekurangan pada akalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok sehingga dia tidak bisa terus-menerus dalam keadaan lurus dalam hidupnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati perempuan sebagai orang yang kurang akal dan lemah agamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Maka seorang perempuan yang demikian keadaannya tertentu sangat membutuhkan bimbingan dan pengarahan dari seorang laki-laki yang memiliki akal, kekuatan, kesabaran, dan keteguhan pendirian yang melebihi perempuan. Oleh karena itulah Allah Ta'ala menjadikan kaum laki-laki sebagai pemimpin dan penegak urusan kaum perempuan dalam firman-Nya. Makna pemimpin bagi kaum perempuan adalah penegak urusan mereka dengan mewajibkan bagi mereka untuk menunaikan hak-hak Allah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan dan melarang mereka dari perbuatan-perbuatan yang merusak maksiat, serta mendidik mereka untuk meluruskan kebengkokan mereka. Kalau kita mendapati banyak perempuan yang rusak agamanya, padahal suaminya telah bekerja keras mendidik dan mengarahkannya kepada kebaikan,
Maka apalagi perempuan yang tidak diarahkan dan bahkan dibiarkan larut dalam kerusakan dan maksiat. Terlebih lagi anak-anak, jika tidak diarahkan kepada kebaikan dan dibiarkan larut dalam maksiat, maka tentu mereka akan terbiasa dan menganggap remeh maksiat tersebut sampai mereka dewasa. Seorang penyair berkata, anak kecil itu akan tumbuh dewasa di atas apa yang terbiasa didapatkannya dari orang tuanya. Sesungguhnya di atas akarnya pohon itu yang akan tumbuh. Senada dengan syair di atas, ada pepatah Arab yang mengatakan, barang siapa yang ketika muda terbiasa melakukan sesuatu, maka ketika tua pun dia akan terus melakukannya. Nasihat untuk para kepala keluarga atau para suami. Seorang suami dan bapak yang benar-benar mencintai dan menyayangi istri dan anak-anaknya hendaklah menyadari bahwa cinta dan kasih sayang sejati terhadap mereka tidak hanya diwujudkan dengan mencukupi kebutuhan duniawi dan fasilitas hidup mereka. Akan tetapi, yang lebih penting dari semua itu adalah pemenuhan kebutuhan rohani mereka terhadap pengajaran dan bimbingan agama yang bersumber dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bukti cinta dan kasih sayang yang sebenarnya, karena diwujudkan dengan sesuatu yang bermanfaat dan kekal di dunia dan di akhirat nanti. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsirkan surat At-Tarim ayat 6, beliau berkata, ajarkanlah kebaikan untuk dirimu dan keluargamu. Diriwayatkan oleh Al-Hakim. Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di berkata, memelihara diri dari api neraka adalah dengan mewajibkan bagi diri sendiri untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta bertobat dari semua perbuatan yang menyebabkan kemurkaan dan siksaannya. Adapun memelihara istri dan anak-anak dari api neraka adalah dengan mendidik dan mengajarkan kepada mereka syariat Islam, serta memaksa mereka untuk melaksanakan perintah Allah. Maka seorang hamba tidak akan selamat dari siksa neraka kecuali jika dia benar-benar melaksanakan perintah Allah pada dirinya sendiri dan pada orang-orang yang berada di bawah kekuasaan dan tanggung jawabnya. Demikian juga dalam hadis yang sahih, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma memakan kurma sedekah, padahal waktu itu Hasan masih kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hek, agar Hasan membuang kurma tersebut. Kemudian beliau bersabda, apakah kamu tidak mengetahui bahwa kita tidak boleh memakan sedekah? Yang dimaksud dengan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keturunannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Ibnu Hajar menyebutkan di antara kandungan hadis ini adalah bolehnya membawa anak kecil ke masjid dan mendidik mereka dengan adab yang bermanfaat, serta melarang mereka melakukan sesuatu yang membahayakan mereka sendiri, yaitu dengan melakukan hal-hal yang diharamkan dalam agama. Meskipun anak kecil belum dibebani kewajiban syariat, agar mereka terlatih melakukan kebaikan tersebut hingga dewasa nanti. Kemudian, hendaknya seorang kepala keluarga menyadari bahwa dengan melaksanakan perintah Allah Ta'ala ini, berarti dia telah mengusahakan kebaikan besar dalam rumah tangganya. Yang demikian ini akan banyak masalah dalam keluarganya yang teratasi, baik masalah di antara dia dengan istrinya, dengan anak-anaknya, ataupun di antara sesama keluarganya. Bukankah penyebab terjadinya bencana secara umum, termasuk bencana dalam rumah tangga, adalah perbuatan maksiat manusia? Barang siapa yang mengharapkan cinta dan kasih sayangnya terhadap keluarganya kekal abadi di dunia sampai di akhirat nanti, maka hendaknya dia melandasi cinta dan kasih sayangnya karena Allah semata.
serta mengisinya dengan saling menasihati dan tolong-menolong dalam ketaatan kepadanya, yaitu kepada Allah Ta'ala. Imam Hasan al-Basri ketika ditanya tentang makna ayat surat Al-Furqan ayat 74, beliau berkata, Allah akan memperlihatkan kepada hambanya yang beriman pada diri istri, saudara, dan orang-orang yang dicintainya ketaatan mereka kepada Allah. Demi Allah, tidak ada sesuatu pun yang lebih menyejukkan pandangan mata seseorang muslim daripada ketika dia melihat anak, cucu, saudara, dan orang-orang yang dicintainya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab.